Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 241. Keturunan Dewa Laut menjaga wajahnya tidak berubah. Rambut mengepak tertiup angin. Dia mengangkat tombak di satu tangan dan menyerang ke depan. Gelombang emas yang perkasa melonjak dan meledak dengan suara hong. Shi Hao bergerak ke samping sekaligus, menghindari serangan itu. Cahaya membuntuti di belakang tombak seperti ekor komet saat cahaya keemasan menyapu udara. Cila, sungai itu terputus di tengah. Pewutong, batu besar seberat 80 hingga 90 ribu jin terbelah menjadi dua sebelum jatuh ke sungai, memercikan air kemana-mana. Adegan itu terlalu menakutkan. Sebagai bidang Dao Kun Peng kuno, wilayah pulau ini bukanlah tempat yang umum. Meskipun orang-orang perkasa sedang bertarung, jarang ada batu gunung ini yang pecah. Kekuatan satu sapuan itu bisa melahap gunung dan sungai, mampu menaklukkan semua wilayah. Kerumunan terkejut. Bocah tangguh itu telah mencapai puncak kesempurnaan di tingkat transformasi roh. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi sehingga memanggilnya Dewa Laut yang bereinkarnasi tidak akan berlebihan. Murid Shi Hao mengerut, karena situasinya tidak terlihat baik untuknya. Dia secara alami akan bertarung langsung jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, tetapi saat ini, dia baru saja mencapai tingkat transformasi roh. Setelah terpojok seperti ini, dia tidak punya pilihan selain melawan. Keturunan Dewa Laut itu memandang rendah semua makhluk lain, dan bahkan para pelayannya bertindak serupa, membuatnya terlalu sulit bagi siapapun untuk menanggungnya. Kamu membunuh pelayanku, jadi kamu akan membayar dengan nyawamu. Keturunan itu berkata dengan tenang. Rambut birunya tergerai longgar dan bersinar terang. Matanya yang merenung berkedip saat dia mengangkat tombaknya lagi. Weng! Gelombang pasang cahaya merah melonjak dengan ganas ke langit. Shi Hao mengambil inisiatif kali ini karena dia tidak punya pilihan. Sebagai seseorang di tingkat transformasi roh awal, dia tidak punya pilihan selain menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan perlawanan. 10 lorong surgawi muncul secara bersamaan, saling berhubungan menjadi cincin selam saat mengelilinginya. Dia tampak seolah-olah berdiri di bawah terik matahari saat cahaya cemerlang bersinar di sekelilingnya. Pada saat itu, kekuatan aneh muncul entah dari mana. Energi keberuntungan bangkit dan membatasi seluruh tempat. Dengan cincin ilahi abadi, Shi Hao melambaikan pedangnya dan melangkah maju seperti dewa surgawi. Langit dan bumi bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil, dan dunia sepertinya beresonansi dengannya. Kerumunan di dekatnya tercengang ketika mereka menyadari bahwa mereka telah sepenuhnya dilumpuhkan oleh cincin ilahi. Mereka benar-benar masih seperti patung tanah liat atau kayu. Pedang patah itu tampak tak terbendung saat cahaya hitam meletus darinya. Shi Hao mengayunkan lengan kanannya, menyerang ke arah kepala keturunan. Banyak yang terkejut dan terguncang oleh ini. Bocah dari klan laut itu sepertinya tidak bisa bergerak. Dia tidak mencoba membela diri, tetapi hanya berdiri di sana. Menguasai! Kelompok pejuang klan laut ketakutan saat mereka meneriakinya. 10 lorong surgawi telah bergabung menjadi cincin ilahi yang indah. Adegan hebat seperti itu telah mengejutkan mereka semua. Sementara mereka masih ketakutan dan semuanya tampaknya telah diputuskan, semuanya berubah. Cahaya keemasan membelah langit. Pria muda di tengah medan perang mengangkat tangan yang memegang tombak ke arah langit. Tubuhnya meletus dengan sinar cahaya ilahi yang bergunung-gunung, dan rambut birunya menari-nari liar di udara saat matanya bersinar dengan kilat dingin. Sial! Dia menangkis pedang yang patah dengan tombaknya. Tabrakan itu mengakibatkan ledakan lampu yang gemerlap, menyebabkan orang-orang berteriak dan menjerit.
Banyak dari mereka batuk darah setelah terjebak dalam serangan sebelum terbang keluar. Dampaknya mencengangkan, dan kekuatannya di luar imajinasi orang. Keturunan Dewa Laut tetap acuh tak acuh. Dia tidak dihambat sama sekali dan terus bertindak merendahkan. Aura tak terkalahkannya berkembang lebih besar saat dia mengarahkan tombak ke arah Shihao. Bocah iblis itu menggigil dalam hati. Individu ini terlalu menakutkan, dan sangat kuat hingga tingkat yang konyol. Dia benar-benar tidak bisa menahan lawannya di tempat. Namun hal tersebut tidak membuatnya putus asa, karena ia baru saja memasuki spirit transformation. Pemuda klan laut memiliki tatapan serius di matanya saat dia berjalan dengan mantap menuju Shihao. Bumi bergetar di langkahnya, seolah-olah makhluk besar sedang berbaris. Armor emas memancarkan cahaya yang indah, seperti dewa yang turun ke dunia ini. Cahaya keemasan tiba-tiba naik dengan hebat saat bocah itu berlari menuju Shihao tanpa sepatah kata pun. Tombak itu melesat di udara, menyebabkan cahaya keemasan melonjak dan berpacu seperti ribuan kuda dan tentara. Seluruh area menjadi kacau. Semua gemetar di tempat kejadian saat mereka terpaksa melarikan diri ke kejauhan. Shihao menghindari konfrontasi langsung dan berteriak panjang. Cincin ilahi bersinar cemerlang seperti matahari saat mengelilingi pedang yang patah. Saat kedua senjata bertabrakan dengan keras, suara logam yang memekakkan telinga yang mengguncang jiwa mereka dihasilkan. Pada saat ini, simbol menutupi langit dan membanjiri seluruh tempat. Pertarungan antara keduanya terlalu mengerikan. Cahaya merah memudar saat keduanya saling menjauh. Dada Shihao naik turun saat dia terengah-engah. Seandainya dia bertarung tanpa pedang yang patah, dia mungkin akan kehilangan nyawanya dengan level awal transformasi rohnya. Tombak emas di tangan lawannya juga tidak biasa. Itu pasti harta tertinggi yang diturunkan sejak zaman kuno. Itu sangat luar biasa, dan kuat ke titik di mana itu agak menakutkan. Saya tak tertandingi. Siapa yang berani bertarung denganku? Pemuda klan laut berbicara saat suara logam yang memekakkan telinga terdengar di udara seperti guntur. Dia sangat sombong, dan bahkan setelah melihat betapa misterius dan luar biasa Shihao, dia masih bertindak seperti ini. Dengan tombak di tangan, armor emasnya bersinar cemerlang saat dia berbaris maju seperti dewa laut. Gelombang emas melonjak di sekelilingnya, memberinya tampilan yang megah dan tak terkalahkan. Kalau begitu datang dan kalahkan aku. Bocah iblis itu menjawab, cahaya ilahi meletus dari matanya. Meskipun situasinya sangat tidak menguntungkan baginya dan mungkin merenggut nyawanya, dia masih tidak takut. Keyakinannya pada dirinya sendiri tidak terlepas sedikit pun. Setelah melangkah ke level ini, dia percaya bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Dia belum dikalahkan, jadi dia mendambakan lawan yang kuat. Sial! Tabrakan itu membuat bunga api beterbangan. Tombak emas menekan lagi, mengguncang seluruh tempat. Persetan dengan menjadi tak tertandingi, kalian semua akan tunduk padaku pada akhirnya. Gelombang pasang yang terik bergegas ke arah mereka seperti lava yang mengalir dari gunung berapi yang meletus. Cahaya merah menyala menutupi langit, berguling dengan cepat. Sesosok muncul dari dalam cahaya merah, dan sambil memegang tombak berwarna merah darah, individu itu terbang melintasi langit. Tombak itu tiba dengan kekuatan yang menakutkan, langsung menyerang keturunan Dewa Laut. Suara itu memekakkan telinga saat cahaya warna-warni membanjiri tempat ini. Pendatang baru itu adalah seorang pria muda yang dikelilingi oleh awan merah. Dia mengenakan baju besi merah tua, dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Di tangannya ada tombak yang menyerupai berlian merah darah yang dipoles. Pria muda itu memiliki tampilan yang agung baginya seperti dewa perang. Dia turun dari atas dengan kekuatan yang tak tertandingi saat dia menyerang keturunan Dewa Laut. Sial! Tombak divine merah darah bertabrakan dengan tombak emas,
menciptakan suara memekakkan telinga. Simbol menyebar ke segala arah seperti gelombang pasang, menciptakan tabrakan yang benar-benar menakjubkan. Cahaya menyala melonjak tinggi ke arah langit, melepaskan panas yang menyengat. Ikan flaming yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kejauhan. Kerumunan menjadi ngeri setelah menyadari identitas pemuda itu. Dia adalah ikan flaming yang telah berubah menjadi bentuk manusia, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Kemampuan transformasi dikatakan sangat sulit bagi makhluk-makhluk ini, jadi mereka yang berhasil melakukannya pasti sangat berbakat. Pemuda itu menginjak cahaya merah tak berujung, membuatnya tampak sangat perkasa. Auranya melonjak dengan keganasan yang meningkat saat dia menyerang keturunan Dewa Laut. Di masa lalu, leluhurku hanya selangkah lagi untuk mengalahkan Dewa Laut, tetapi pada akhirnya ditekan olehnya. Kali ini, saya akan menyelesaikan warisannya dan menguasai Laut Biru. Kata pemuda yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni merah. Yang selamat, Dewa Laut bisa menyegel orang-orangmu saat itu, dan hari ini, aku juga akan menekanmu. Pemuda klan Laut menanggapi dengan dingin. Sial! Perkelahian dimulai di antara keduanya. Tombak emas bertabrakan dengan keras dengan tombak merah darah, menumpahkan puluhan ribu sinar matahari dan warna keberuntungan. Tempat itu diterangi oleh lampu neon sebagai simbol yang saling silang, seperti gelombang pasang. Kedua pemuda itu terlalu kuat. Salah satunya adalah keturunan Dewa Laut yang keperkasaannya tidak perlu diperkenalkan. Yang lainnya milik klan kuno yang tangguh yang telah menantang Dewa Laut besar dengan kemampuan menggetarkan bumi. Mereka sangat kuat, seru bocah iblis itu. Permusuhan kedua makhluk diarahkan secara eksklusif satu sama lain, menciptakan pertarungan berdarah segera. Ini membuat Shi Hao menjadi orang buangan, tidak termasuk dia dari medan perang. Shi Hao belum pernah bertemu orang-orang yang sangat berbakat seperti keturunan Dewa Laut dan pemuda berbaju merah darah dalam hidupnya. Kehebatan mereka tak tertandingi, dan mereka pasti makhluk yang kuat dan tak tertandingi dalam tingkat transformasi roh. Keduanya jauh lebih kuat daripada orang-orang yang dia temui sebelumnya. Yang lain dari tingkat kultivasi yang sama tidak cocok dengan mereka. Banyak ikan flaming berkumpul di sini. Tubuh merah mereka yang merah dan mengkilat memanaskan tempat itu secara instan, menyebabkan suhu segera menjadi sangat tinggi. Keturunan Dewa Laut yang perkasa juga bergegas ke arah ini dengan jumlah besar. Mereka berdiri di sana menghadap ikan merah-merah, menciptakan suasana yang sangat tegang. Sial! Tombak emas dan tombak merah darah bertabrakan tanpa henti. Kedua pemuda itu menunjukkan kekuatan di puncak tingkat transformasi roh. Kekuatan tak tertandingi yang diciptakan berada di luar imajinasi siapapun yang hadir. Shi Hao berbalik dan pergi, karena pertempuran di sini bukan urusannya lagi. Dia berlari cepat menuju sarang Kun Peng. Flaming Fish dan keturunan Dewa Laut menghalangi pintu gerbang yang berkembang. Siapapun yang ingin mendapatkan kayu tua yang membusuk dan daun hijau tembus pandang akan dibiarkan dalam situasi tanpa harapan dan sulit. Selain itu, gerbang itu sendiri adalah hal yang terlarang, karena tidak ada yang bisa menyentuhnya dengan aman. Setelah meninggalkan medan pertempuran, Shi Hao merasakan teks tulang emas berkedip karena energi vital dan darahnya juga mulai bergejolak di dalam dirinya. Itu adalah tanda yang mengkhawatirkan. Seandainya dia bertarung tanpa pedang yang patah, hasil yang lebih buruk mungkin akan terjadi padanya. Aku tak tertandingi, gumam Shi Hao pada dirinya sendiri. Dia harus mencapai tingkat transformasi roh yang lebih tinggi untuk tetap sejajar dengan keturunan Dewa Laut dan yang lainnya. Jika tidak, dia akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Sarang Kun Peng duduk tinggi di pulau dengan keagungan dan keagungan. Energi kacau sedang dilepaskan darinya. Sarangnya selalu berubah. Pada awalnya itu tampak primitif dan kusam, setelah diperiksa lebih dekat,
orang akan menemukan bahwa itu secara bertahap akan mulai cerah menjadi warna emas yang bersinar. Namun, beberapa saat kemudian, itu akan kembali ke keadaan hitam. Perubahan misterius itu membuat orang tercengang. Bidang dao ini dipenuhi dengan kabut tebal, dan di dalamnya ada jejak yang ditinggalkan oleh pahlawan tak tertandingi dari era kuno. Banyak orang berkumpul di sini. Mereka semua berusaha masuk dan bersaing untuk mendapatkan kemampuan ilahi yang legendaris. Anggota yang kuat dari semua klan bertarung dengan sengit, menyebabkan tubuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Namun, pada saat ini, belum ada yang berhasil. "Yi, apa itu?" seru seseorang. Cahaya berharga terpancar dari pintu masuk sarang, menciptakan fluktuasi besar. Pintu masuk telah dilanggar. Ya Tuhan, seseorang telah membuka bidang dao dan akan masuk. Teriak banyak makhluk, menyebabkan kegemparan. Sarang Kunpeng lebih besar dari pulau-pulau sekitarnya. Itu terbuat dari beberapa kayu kuno yang tidak diketahui, dan batang-batang yang tidak dapat binasa itu telah ada selama ribuan tahun tanpa perubahan apapun. Sekarang setelah pintu masuk yang disegel itu dilanggar, kabut kacau melonjak dari celah, menyembur keluar. Sekelompok makhluk kuat berkumpul di sekitarnya. Kelompok ini adalah kekuatan tingkat atas yang terdiri dari makhluk darat. Mereka memegang tulang retak yang terpancar secara misterius. Tulang itu tampak biasa, tetapi begitu meledak menjadi hidup, cahaya keemasan keluar seperti gelombang pasang. Itu kemudian memancarkan simbol hitam dan pola cahaya dari semua jenis berdegu keluar. Itu fragmen tulang Kunpeng. Beberapa mulai berteriak setelah mengenali objek itu. Orang-orang tercengang mendengar kata-kata ini. Fragmen tulang dari salah satu dari 10 setan kuno benar-benar tertinggal di dunia ini. Tidak heran sarang kuno dilanggar, karena mereka memegang benda yang luar biasa. Membunuh! Setelah hening sejenak, teriakan dan jeritan kembali terdengar. Semua pasukan bergabung dalam pertarungan saat mereka menuju pintu masuk dengan mata merah. Kesempatan seperti ini mungkin tidak akan datang lagi. Teknik yang berharga ada di sarang, jadi mereka sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi ke orang lain. Situasinya tidak bagus. Shi Hao tiba di sana tepat waktu dan mengerutkan kening di tempat kejadian. Begitu banyak yang berkumpul di sini demi merebut teknik yang berharga. Hasil akhirnya terlalu tak terduga. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.